biasane kaya kosong ini bisa berkonco-koncoku, iso kumpul, barang-barang, iso kumpul keluarga. Yo kangen persekutuan karo kumparan ku. Nah ya Mbak, tadi tur gue karo Bapak bulan biar ini. Ya wis ra apa-apa Mbak, ak dhewe tetep bisa ibadah online kok. Bener, kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan walau pada masa social distancing ini. Sip. Oke Ruth, hari ini kan hari Sabtu, biasanya kan kita juga persekutuan. Nah ini waktu juga udah hampir menunjukkan pukul 5. Mari kita memulai persekutuan kita pada hari ini ya Ruth ya. Oke. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Pastinya luar biasa dong dan sehat selalu, tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Untuk memulai ibadah sore hari ini, mari kita pujikan nyanyi Haleluya. Oke teman-teman, kita tadi sudah memuji nama Tuhan dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak atas berkat kasih karunia-Mu. Kami dapat bersukacita pada hari ini ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih karena Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah ya Bapak. Ya Bapak, pada sore hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Syekh Dubi Basuki ya Bapak. Kiranya Engkau berkati ya Bapak, supaya firman yang dapat kami terima dapat menumbuhkan iman kami dan dapat jadi berkat untuk sesama kami ya Bapak.
Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya sore hari ini yang indah ini. Sore ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga yang ke-6. Yang demikian sabda Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Renungan pada sore hari ini mengambil tema Sang Gembala Pemelihara Jiwa, yang kita telah bersama dengarkan dari Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga yang ke-6. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara merasa takut? Apa yang biasanya menjadikan saudara takut? Lantas bagaimana saudara mengatasi ketakutan tersebut? Ketakutan seringkali memang menghantui manusia. Saat ketakutan itu melanda, biasanya manusia kemudian tidak bisa fokus untuk mengatasinya. Melalui Prabu Daud, kita diajak untuk mengatasi ketakutan tersebut dengan tetap bersekutu dengan Tuhan dengan tekun, serta senantiasa mengingat bahwa ada Tuhan yang memelihara jiwa kita. Ketakutan akan menjadi bayang-bayang saja, yang itu tidak membawa kepada kebinasaan. Saat kita tahu bahwa Tuhan membimbing kita, memberkati, menuntun kita. Mazmur ini adalah bagian yang banyak dikenal oleh orang Kristen, di mana pemazmur mengungkapkan kegembiraan akan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Pemazmur juga menceritakan pengalamannya tentang hal-hal yang baik yang didapatkannya bersama-sama dengan Tuhan Sang Gembala, yang adalah pemelihara, penjaga kawanan domba yang digembalakannya. Domba sendiri adalah binatang yang tidak bisa lepas dari Sang Gembala. Jadi, gembala adalah segala-galanya bagi domba-dombanya. Di mana pengalaman saat bersama Sang Gembala, pemazmur merasakan dipimpin ke tempat di mana ia dapat makan dan juga beristirahat dengan tenang. Tidak kekurangan suatu apapun, dikatakan di ayat 1. Dengan disediakannya kebutuhan kita, dipedulikan Sang Gembala, ditempatkan pada tempat yang baik, menyehatkan, yaitu padang rumput yang hijau, air yang tenang, kebutuhan secara fisik terpenuhi, sebab domba juga diarahkan di jalan yang benar. Ayat 2 hingga yang keempat, diberi bimbingan dan tuntunannya. Pemazmur juga menyatakan bagaimana meneladani Tuhan Yesus Kristus, seperti pada ayat 6, ungkapan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Dalam pandangan pemazmur,
sebagai Tuhan yang baik, Tuhan yang bijak serta pemurah. Tentu dalam kasih sayangnya serta alat yang dibawanya seperti gada dan tongkat dipergunakan guna menjaga umat dengan kuasanya yang penuh. Ayat 5. Dalam ungkapan di hadapan lawanku menghadapi berbagai pergumulan hidup yang dirasakan oleh umatnya, maka umat akan merasakan aman dalam lindungan Tuhan Allah. Dengan Tuhanlah sebagai pengayom bagi umatnya. Dengan pemahaman seorang penguasa memang harus melakukan apa yang baik bagi rakyatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sedangkan pada tema kita Sang Gembala Pemelihara Jiwa, seperti halnya yang dikatakan ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, diterjemahkan menurut King James Versi, sekalipun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang maut, sengeri apapun bahaya yang mengancam jiwaku, bahkan menakutkan seperti maut itu sendiri, atau bisa diterjemahkan meskipun terancam maut, serasa menjalani hukuman mati, dan bagaikan orang sekarat juga merasa seperti dalam lembah kekelaman, namun akan tetap tenang, sebab Tuhan yang bersama melewatinya, serta bahaya yang mengancam itu hanyalah bayang-bayang, yang artinya bayang-bayang itu tidak akan membunuh kita. Meskipun kita berjalan dalam jalan yang penuh bahaya, terjal, menurut tajam, ataupun naik seperti halnya berjalan dalam lembah kengerian, ketakutan, kegelapan, namun ada penghiburan di sana. Orang percaya ketika ia berjalan dalam lembah itu akan berhati-hati serta menjadikan Tuhan sebagai pegangannya. Menjadi seorang murid tentunya harus meneladani apa yang jadi ajaran gurunya, serta ingin mendapatkan berkat seperti halnya yang dialami oleh Prabu Daud. Perlu kesetiaan. Terlebih lagi, ia tidak dapat hidup sendiri. Murid juga membutuhkan bimbingan dan tuntunan dari sang guru. Selain itu, murid juga membutuhkan yang lainnya untuk dapat diajak bekerja sama dalam kebenaran. Maka memang seharusnya lah murid patuh kepada ajaran, didikan, bimbingan, serta tuntunan dari sang guru. Sama halnya dengan domba, untuk dapat hidup baik, maka ia harus mengikuti gembalanya. Domba pun membutuhkan tuntunan dari gembalanya untuk mendapatkan rumput yang hijau, air yang segar. Demikian juga dengan kita, masih memerlukan sang gembala hidup itu. Tanpanya kita tidak akan sampai kepada tujuan kita. Untuk itu kita juga membutuhkan dukungan dari yang lain, baik itu gereja, baik itu teman, terutama keluarga, untuk menjadi domba-domba pemeliharaannya. Saat ada persoalan, baik itu jalan yang terjal, menurun tajam, naik sekalipun, bingung arah tujuan, maka supaya kita tidak tersesat, maka seharusnya kita tetap menyatu dengan komunitas kita. Memiliki komunitas atau persekutuan adalah hal sangat penting. Tentu mereka akan mengingatkan kita supaya kita kembali ke jalan yang benar. Demikian juga tak kala ada persoalan yang membuat kita tak berdaya, mereka juga akan memotivasi kita. Mereka akan memberikan dukungan, penghiburan. Jadi saudara-saudara, semakin kuatlah dalam persekutuan kita, giatlah di dalam berbagai aktivitas gereja, sehingga kita senantiasa dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagaimana firman-Nya teman-teman? Semoga dapat berguna untuk kita semua dan memperkuat iman kita. Amin. Amin. Oke teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk menutup persekutuan
Mari kita pujikan nama Tuhan dengan bangkit berdiri ya teman-teman, biar kita lebih semangat lagi. Kita pujikan hari ini kurasa bahagia. Demikian persekutuan hari ini. Pastikan tetap di rumah, Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.